Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau ngelanjutin karena ada permintaan untuk menghitung kalender hijriyahnya menggunakan bulan yang lain. Kalau di video sebelumnya menghitung kalender hijriyah itu saya mencontohkan dengan menggunakan bulan Muharram. Maka kali ini saya diminta untuk menghitung di bulan lain selain bulan Muharram. Oke. Kalau ini teman-teman sudah bisa lihat ya, baik dari sejarah ataupun nanti bicara tentang tabel-tabel yang ada di kalender hijriah, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Nah, video yang kali ini kita akan coba langsung berhitung saja. Oke, kalau tadi video sebelumnya saya itu bicara tentang bulan Muharram, maka video kali ini saya akan contohkan menghitung dengan bulan Sya'ban atau bulan ke-8 sebelum bulan Ramadan. Nah, ini saya contohkan tanggal 29 Sa'ban 1442 Hijriah. Seperti yang video-video sebelumnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan tahunnya. Apakah termasuk tahun pendek atau tahun panjang? Dalam istilah di kalender Hijriah, apakah disebut tahun Basyithah atau disebut dengan tahun Kabisat? Oke, baik. Seperti yang sebelumnya, perhitungan-perhitungan sebelumnya, yang pertama harus dilakukan adalah kita sudah menentukan tanggal, yaitu tanggal 29 Sa'ban 1442. Maka rumus pertama yaitu kita mencari tahun atau menentukan tahun, maka kita ambil tahunnya. Tahun dibagi 30 sama dengan 1442 dibagi 30 sama dengan 48,0666. Lalu kemudian kita akan mengambil angka di belakang koma, berarti 0,66. Jadi yang ini ya, yang diambil taruh di sini. Dikali 30 ya, sama dengan dapat angkanya yaitu 2. Nah, ketika kita menghasilkan angka 2, maka kita langsung melihat kepada tabel yang telah tersedia. Tabel ini yang menentukan apakah tahun itu termasuk tahun Basyithah, tahun pendek, atau tahun Kabisat. Nah, ketika hasilnya 2, maka kita melihat 2 ini masuk dalam kolom atau masuk dalam bagian daripada tahun Kabisat atau tahun panjang. Maka tahun 1442 adalah termasuk kepada tahun panjang, yang artinya nanti di bulan Zulhijjahnya jumlah harinya tidak 29 melainkan 30. Oke, langsung lanjut saja. Kita yang kedua adalah menentukan hari. Nah, ini kita akan menentukan hari. Sebelum kita menentukan hari, kita akan menghitung jumlah total hari dulu. Seperti sebelumnya, tahun yang kita pilih adalah tahun 1442 Hijriah. Kita hitung dari tahun ya. Tapi dalam rumus kita, tahun itu harus dikurang 1. Ini untuk mencari tahun penuh atau tam. Nah, jadi 1442 tahunnya tadi dikurang 1 menjadi 1441. Oke. Rumus berikutnya yaitu hasil tahun dikali dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Seperti ini. 1441 yang dari sini kita kalikan dengan rumusnya. 1 tahun itu kira-kira angkanya sebegini kalau dicoba dikalikan. Nah, ketemu hasilnya seperti ini. Ini sudah dalam bentuk hari karena ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Yang kedua, kita akan bicara tentang bulannya. Bulannya bulan Sya'ban. Nah, seperti yang saya bilang, bahwa ketika kita bicara tentang 1 bulan, maka yang dilihat jumlah harinya ini adalah bulan sebelumnya. Kita lihat, ini Sya'ban 207. Mari kita kembali ke tabel yang ada di atas. Kita lihat, Sya'ban bulan ke-8, seharusnya jumlah harinya 236. Tapi karena syarat dalam perhitungan ini, setiap kita melihat 1 bulan, maka angka yang digunakan adalah bulan di atasnya. Maka kita akan memakai 207. Karena dia tahun Kabisat, kita ambil di kolom Kabisat. 207 ternyata sama antara yang Basyithah dan Kabisatnya. Maka ketika kita bicara Sya'ban di bawah tadi, kita ambil angka 207, yaitu angka jumlah hari bulan sebelumnya. Baik, kita kembali lagi ke perhitungannya.
Sya'ban menjadi 207. Lalu tanggalnya 29, maka tanggal itu langsung dimasukkan saja ke dalam perhitungan, karena yang kita hitung adalah 29 harinya sesuai dengan tanggal yang tertera. Kalau di sini tanggal 16, maka di sini juga 16. Di sini tanggal 3, di sini juga tanggal 3. Lalu kemudian kita jumlahkan menjadi totalnya seperti ini. Ini adalah pembulatan saja, angka 4 ini dari 3,66 ini saya bulatkan menjadi 4. Lalu kemudian kita akan menghitung. Nah, ketika ini jumlah ini teman-teman, ini adalah total harinya ya. Dan ini total harinya. Ini yang akan kita gunakan untuk menentukan hari dan menentukan yang lain-lainnya. Nah, kita akan menentukan hari. Rumusnya total hari yang ini dibagi dengan 7. Kenapa 7? Karena jumlah hari kita ada 7. Mulai dari Senin sampai ke hari Minggu, atau kalau di Hijriah mulai dari hari Ahad sampai ke hari Sabtu. Kita lihat jumlah total harinya, kita masukkan ke dalam rumus lalu dibagi 7. Dapatnya berapa? Dapatnya angka ini. Nah, seperti biasa kalau dalam perhitungan ini, tipe perhitungan ini suka mengambil angka di belakang koma. Berarti dari perhitungan ini kita akan ambil hanya yang ini saja, 0,6381 dikali dengan 7. Kenapa? Karena ini adalah jumlah harinya. Lalu kita mendapatkan 4 koma. Nah, ketika kita sudah mendapatkan angka hari, maka yang kita ambil apa? Cukup ambil yang di depan koma. Hasil yang ini, perhitungan ini, kita ambil di depannya saja. Berarti angka 4. Loh, angka 4 bisa menghasilkan Senin dari mana? Kita kembali lagi kepada tabel di atas yang seperti ini. Nanti kita menghasilkan angka 4 di kalender Hijriah, 4 itu adalah hari Senin. Maka ketika kita sudah mendapatkan angka 4 adalah hasilnya hari Senin. Lihat tabel nama hari. Oke, kita lanjut ke perhitungan berikutnya. Perhitungan berikutnya kita menentukan pasaran. Nah, rumus menentukan pasaran hampir mirip dengan rumus menentukan hari tadi. Kalau hari jumlahnya 7, kalau pasaran jumlahnya 5, dari Kliwon sampai Legi. Nah, kita coba total hari. Lagi-lagi total hari, yaitu angka ini, yang tadi total harinya, kita pindahkan ke rumus untuk menentukan pasaran. Set. Nah, begini. Lalu kemudian dibagi 5. Dapatlah angka ini. Seperti biasa, perhitungan ini yaitu mengambil belakang koma. Berarti angka ini yang kita pindahkan ke dalam rumus. Menjadi 06733 kali 5. Dapatnya berapa? Dapat 3. Ketika sudah dapat angka pasaran, ini udah angka pasaran ya, bukan angka hari sebenarnya. Maka kita ambil depan komanya. Jika ada koma, kalau tidak ada koma langsung saja ambil angka utuhnya. Nah, kalau ada koma, maka yang kita ambil adalah angka depannya. Nah, menjadi 3 hari. 3 hari menjadi pon. Lagi-lagi, lihat tabel nama pasaran. Di atas nomor 3 adalah pon. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah, maka kesimpulannya, tanggal 29 Sya'ban 1442 jatuh pada apa? Jatuh pada hari Senin pon. Yaitu Senin dapat dari sini, ini Senin dari perhitungan menentukan hari, dan ponnya dapat dari perhitungan menentukan pasaran. Jadi kesimpulan 29 Sya'ban 1442 Hijriah jatuh pada hari Senin pon. Saya pikir demikian teman-teman, ini perhitungan yang diminta. Nanti di video berikutnya saya juga akan menampilkan perhitungan versi yang biasa digunakan anak-anak ilmu falak dalam menghitung hari, pasaran, dan konversi. Nah, ini adalah salah satu cara saja yang mungkin bisa digunakan atau alternatif. Tapi nanti saya akan bikin video satu lagi, perhitungan dengan menggunakan rumus baku dalam kajian ilmu falak. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.